Selanjutnya kita bahas materi mengenai induktor. Induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Induktor digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk memproses arus bolak-balik. Sebuah induktor biasanya dikonstruksikan sebagai sebuah lilitan dari bahan penghantar, seperti kawat tembaga yang digulung pada inti magnet berupa udara atau bahan feromagnetik. Bahan inti yang mempunyai permeabilitas magnet yang lebih tinggi dari udara meningkatkan medan magnet dan menjaganya tetap dekat pada induktor, sehingga meningkatkan induktansi induktor. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya. Seperti yang kita ketahui, kawat yang dialiri listrik maka di sekelilingnya akan timbul medan magnet. Jadi bila kita lilitkan banyak kawat akan semakin banyak juga medan magnet. Semakin banyak lilitannya akan semakin kuat medan magnetnya. Induktor mempunyai satuan induktansi yang disebut Henry. Ada milihenry dan ada juga mikrohenry. Dan berdasarkan bahan inti yang digunakan, induktor mempunyai beberapa jenis, diantaranya induktor udara. Induktor yang tidak mempunyai inti besi ataupun ferrit atau bahan lainnya, jadi di tengahnya bolong atau kosong hanya berisi udara. Ini biasanya kita temukan pada rangkaian-rangkaian seperti radio, televisi dan lain sebagainya. Kemudian ada induktor yang berinti besi. Biasanya dipakai pada trafo. Umumnya itu bekerja pada frekuensi rendah. Kemudian ada yang menggunakan ferrit sebagai intinya, ini memungkinkan untuk bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi. Di radio dan televisi juga ada. Di induktor dibuat dengan berbagai bentuk. Sebagian besar dikonstruksi dengan menggulung kawat tembaga email di sekitar bahan inti dengan kaki-kaki kawat terluk keluar. Beberapa jenis menutup penuh gulungan kawat di dalam material inti, dinamakan induktor terselubungi. Beberapa induktor mempunyai inti yang dapat diubah letaknya, yang memungkinkan pengubahan induktansi. Induktor yang digunakan untuk menahan frekuensi sangat tinggi biasanya dibuat dengan melilitkan tabung atau manik-manik ferrit pada kabel transmisi. Berdasarkan kegunaannya, induktor dapat bekerja pada: pertama, frekuensi tinggi pada spool antena dan osilator. Kedua, frekuensi menengah pada spool MF rendah pada trafo input, trafo output, spool speaker, trafo tenaga, spool relay dan spool penyaring. Induktor terbuat dari lilitan-lilitan kawat dan tembaga. Adapun jenis-jenis lilitan induktor, diantaranya lilitan inti toroid. Sebuah lilitan simpel yang dililit dengan bentuk silinder menciptakan medan magnet eksternal dengan kutub utara-selatan. Sebuah lilitan toroid bisa dibuat dari lilitan silinder dengan menghubungkannya menjadi berbentuk donat, sehingga menyatukan kutub utara dan selatan. Pada lilitan toroid, medan magnet ditahan pada lilitan. Ini mengakibatkan lebih sedikit radiasi magnetik dari lilitan, dan kekebalan dari medan magnet eksternal. Dan inilah simbol-simbol daripada induktor. Kemudian adapun fungsi induktor adalah sebagai berikut. Pertama, tempat terjadinya gaya magnet. Kedua, pelipat ganda tegangan. Ketiga, pembangkit getaran. Keempat, penyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Kelima, menahan arus bolak-balik atau AC. Keenam, meloloskan arus searah atau DC. Ketujuh, sebagai penapis atau filter sebagai penalaan atau tuning. Kita ambil contoh misalnya sebagai filter, yang bisa menyaring frekuensi tertentu, memblokir ataupun meloloskan frekuensi tertentu. Contohnya pada speaker, kita sering kali melihat induktor dalam box speaker. Semakin tinggi frekuensinya, akan semakin sulit untuk lewat. Nah, karena dari itu induktor pada speaker digunakan sebagai filter frekuensi. Misalnya digunakan untuk bass. Apabila frekuensinya rendah maka mudah untuk dilewati. Sebaliknya apabila frekuensinya semakin tinggi, maka semakin sulit untuk melewati induktor. Induktor mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk resistor. Ada juga yang dibungkus kemudian diberi kaki.